Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam sobat 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 IP Iran. Eh, Selamat datang di IP Update. Sore hari ini waktu Iran kita bertemu kembali. Alhamdulillah saya Ubed Abdillah Syarif sebagai host pada sore hari ini akan berbincang-bincang dengan Bang Ja'far At-Thayyar Al-Kaf, mahasiswa Mustafa di Isfahan. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Bang Ja'far At-Thayyar Al-Kaf. Selamat sore, Assalamualaikum. Bang Ja'far, gimana kondisinya, keadaannya sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Ja'far sehat di Isfahan ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Bang Ja'far di Isfahan sudah berapa lama? Bang. Jadi hari ini di Isfahan, Alhamdulillah masih stabil Mas, masih stabil seperti gitu. Ada apa? Tidak melakukan sesuatu yang ricuh atau apa enggak, masih aman. Hmm. Sudah tahun keberapa di Isfahan atau di Iran? Di Isfahan, di Iran berarti saya kalau kurang lebih 3 tahun, tahun ketiga, Tahun ketiga di sekarang ya. Alhamdulillah. Saya sudah dua kali ke Isfahan ini dan pengen ke sana lagi gitu. Kapan-kapan. Insya Allah. Nah, insya Allah. Isfahan Main. terlalu indah untuk tidak dikenang. Jadi Oh, iya. karena Kan kalau kata ini istilahnya nas apa setengah dari dunia ya Mas. setengah dari Setengah dari dunia keindahan ada dunia di Isfahan, Isfahan, jadi nggak bisa dilupain. sisanya di Indonesia ya. Ya, sisanya di Indonesia, betul. Ya, selama 3 tahun ini sendiri atau sudah berkeluarga, bareng berkeluarga, Bang Jafar? Selama 3 tahun di sini sama keluarga. Jadi tahun pertama saya sendiri, terus tahun Oke, kedua istri sama anak nyusul, gitu Mas. nyusul ya. Ya, nyusul Oke. ke Baik. Nah, terkait situasi ini pengalaman pertama ya, mengalami situasi bagaimana katakanlah ada semacam situasi agak genting ya, ataupun informasi terkait dengan status siaga terkait dengan keamanan ataupun situasi di Iran atau bagaimana? Kalau menurut ya Pak, ya memang belum pernah terjadi ya dalam kehidupan saya. Hmm. Maksudnya dalam apa ada apa, perang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi waktu pas ketika di hari penyerangan itu, saya memang nggak tahu sama sekali kalau Iran itu bakal melakukan Oke. penyerangan di hari tersebut. Jadi ya saya pikir kayak seperti hari-hari pada umumnya gitu Mas, itu santai-santai aja. Besok paginya baru pas kita buka grup kayak apa, terus tanya teman-teman pada ngasih tahu ternyata Iran sudah melakukan penyerangan. Nah, tapi saya pikir kok biasa-biasa gitu warga Iran sendiri nggak Hmm. ada nggak terlihat seperti orang ketakutan, gimana bakal diserang lagi atau enggak gitu. Biasa santai. Saya mikir juga jadi kitanya jadi kebawa santai karena masyarakat Oke. di sekitar kita santai gitu Mas. Heeh. Jadi nggak terlalu khawatir atau bakal gimana-gimananya sih gitu. Ya, betul. Memang tidak ada peringatan tersendiri ya ataupun informasi dari pemerintah Iran akan terjadi serangan ke Israel ya. Jadi kita semua juga di sini tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Tapi pada saat penyerangan itu apakah ada mendengar apa namanya gejala-gejala, suara-suara gitu, karena setahu saya memang salah satu apa namanya instalasi katakanlah militer itu salah satunya dekat dengan Isfahan gitu ya. Jadi kalau tidak salah ketika saya pernah jalan dari mana dari Hmm. Kashan kalau nggak salah ya, Kashan ke Isfahan itu melewati area militer. Nah, apakah tidak ada terdengar apa namanya suara-suara gemuruh atau suara apa gitu yang terdengar dari kawasan situ? Heeh. Kalau untuk suara sendiri sih saya pribadi itu nggak dengar apa-apa. Cuman
dari salah satu rumah teman saya karena Hmm. rumahnya itu berdekatan dengan makam para syuhada itu. Dia bilang semalam bisa tidur katanya. Banyak suara-suara kayak helikopter atau apa kata dia begitu kan. Dia bilang suara semacam helikopter atau apa suara ledakan atau apa kata kata dia begitu. Gitu. Jadi untuk masyarakatnya sendiri menurut apa yang saya baca itu kan. Jadi waktu pas malam mau melakukan penembakan atau peluncuran rudal itu Mas, Aha. warga Iran sudah banyak yang berkumpul di apa sih apa namanya makam syuhada itu. Jadi memang sudah menyambut untuk apa mau Hmm. diluncurkannya rudal itu masyarakat sebagian besar masyarakat Islam hadir di situ gitu Mas. Itu makam syuhada di sebelah mana? Bang Jafar? Eh kalau dari ini ya, kalau Sio Sepul Mas tahu berarti kurang lebih Saya dari Sio Sepul. Sepul nggak jauh. Nggak terlalu jauh dari Sio Sepul di situ. Oke. Berarti sebagian masyarakat Isfahan waktu itu sudah ada yang tahu ya, dan katakanlah menyambut serangan itu ya. Iya Mas, jadi memang menurut yang malah dari teman-teman ini juga apa teman-teman mahasiswa sebagian dari mereka bilang saya ini karena dari grup ITA itu dapat informasi jam 11 malam atau jam 10 itu sudah ada kabar kalau Iran bakal nyerang. Mereka semua udah Oke. standby gitu, mau apa mau pada Oh. lihat malah gitu, nggak pada tidur. Teman-teman sebagian begitu ceritanya. Jadi karena kalau menurut saya juga kan dari salah satu jenderal yang terbunuh di Suriah itu kan orang pentingnya salah satu dari apa dari warga Isfahan Mas. Jadi Asal memang mungkin Isfahan. jadi memang masyarakat Isfahan sendiri benar-benar antusiasnya tinggi karena ingin Hmm. melihat pembalasan mungkin begitu kan ya Mas. Oke. Ya, ya. Laporan pandangan mata mereka bagaimana yang menyaksikan suasana katakanlah saat penyerangan itu. Misalkan suasana apa namanya, langit Isfahan terang benderang, kemudian ada suara helikopter Sebagian besar atau kayak bagaimana? misalnya dari kalau untuk cerita masalah itunya saya nggak terlalu paham mas ya Kak. Apa nggak nanya. Hmm. Jadi yang saya tanya sih masa kalau antusias masyarakatnya seperti misalkan dosen-dosen saya itu semua ya senang gitu, nggak ada merasakan ketakutan atau apa segala macam. Justru senang lah gitu menampakkan dengan semua gitu. Antusias malah ya. Iya antusias sampai kayak misalkan saya pergi ke pasar nih, mas ketemu sama Hmm. tukang sayur dia bilang kan tuh semalam kita menang katanya. Oke. Kita udah berhasil membanggakan Palestina. Malah tukang sayur itu bilang begitu. Jadi malah nggak ada rasa takut sama sekali gitu. Menurut Hmm. saya mereka ini warga-warga. Jadi besoknya itu masyarakat warga Isfahan banyak yang tahu dan menyambut serangan tersebut ya. Iya. Jadi Ah, setelah apa? Jadi malamnya itu penyerangan. Besoknya masyarakat kondisi seperti biasa. Lalu oke. terus ada kegiatan semacam perayaan kemenangan lah, begitu Mas ada. Jadi Oke. di apa ya kantor gubernur mungkin ya di depan kantor Ya. gubernur itu jam 8 malam warga Isfahan bikin acara semacam apa, merayakan kemenangan lah begitu Mas jam 8 malam terus berlanjut dari kantor gubernur eh, pawai gitu kan konvoy sampai ke ini apa makam syuhada itu. Oke. Ya, ya. Nah, terkait kondisi itu, Bang Jafar sendiri merasa apa namanya, ada merasa eh, kekhawatiran ataupun perasaan apa namanya, ya ini ada apa begitu ya? Eh, Kalau untuk masalah kekhawatiran ya ada Mas, wajar ya karena ya manusiawi namanya orang takut ada gitu. Cuman kembali lagi karena kondisi lingkungan di Isfahan sendiri masyarakatnya nggak membuat kita takut. Jadi ya akhirnya kita dibikin lebih santai itu. Ya. Tapi langsung tahu ya setelah itu bahwa ada serangan ya, serangan dari Heeh. terutama Benar. dari Isfahan ya.
langsung tahu. Ya. Nah, terkait itu Bang Ja'far sudah tahu ada status kemudian Kementerian Luar Negeri KBRI Tehran khususnya itu membuat status siaga dua terkait hal ini. Hmm, iya, jadi kan sebelumnya saya nggak masuk grup ini Mas ya, WI. Cuman kebetulan istri saya sudah pulang dari kampus sekitar jam 12 siang itu, ya, jam 1 lah, jam 1 jam 12 itu, istri lagi ngikutin apa acara Zoom itu kan, acara Zoom yang Ya, dibuat ya, sama Kemenlu, sama KBRI ya, itu, ya saya ikut betul. nyimak gitu kan. Ternyata KBRI langsung sigap gitu dalam menyikapi perang antara Iran sama Israel ini sampai di apa dibuat kabar kalau sudah siaga dua gitu. Oh, sudah tahu. Nah, artinya dengan status itu langkah-langkah yang akan ataupun sedang dilakukan Bang Jafar mengikuti ya himbauan tersebut. Iya, ya kalau secara keseluruhan sih saya belum mengikuti secara langsung. Cuman apa saya misalkan menyiapkan uang tunai itu saya sudah siapkan. Tapi kalau untuk masalah apa pakaian atau barang-barang yang ingin disiapkan itu masih belum. Tapi untuk dokumen-dokumen itu saya sudah sisihkan sendiri gitu sudah. Gitu. Oke, iya ya. Ada teman lain juga di Isfahan kalau nggak salah ya. Itu komunikasi juga. Ada berapa orang, Bang? Kalau mahasiswa itu di sini ada 4, terus yang 4 atau 5 orang gitu mas. Kalau komunikasi, alhamdulillah sih ya kita lancar semua, saling ngobrol gitu. Ya mereka semua juga menanggapinya nggak terlalu yang panik atau tegang gimana, tetap apa siaga juga, tetap selalu apa dibilang apapun yang KBRI himbau ya kita patuhi ya semacam seperti itulah mas gitu pembicaraan kita. Iya ya. Em, Artinya kesiapsiagaan itu sudah ada ya dari Bang Jafar dan teman-teman dari SD Isfahan ya. Iya. Ah, malah saya justru Hmm. eh, kan saya melihat apa ya, eh, Indonesia masih apa terlalu ya ini sudah sedemikian menghimbau supaya masyarakatnya itu siaga dan lain sebagainya. Kan saya juga bertanya ke teman-teman yang lain gitu yang Ya, ya. bukan dari Thailand gitu kan seperti Pakistan atau India. Hmm. Saya tanya eh, gimana negara kamu sudah ada persiapan apa untuk misalkan ada terjadi sesuatu nggak ada masalah ini itu katanya himbauan Ada ini nggak himbauan ada ya. sama sekali gitu jadi saya sangat salut gitu sama pemerintah Indonesia gitu kan begitu sangat perhatian sama masyarakatnya. Oke. Tapi sejauh ini belum ada rencana misalkan himbauan untuk melakukan evakuasi mandiri pulang sendiri ke Indonesia begitu ya. Belum ada pemikiran ke arah sana. Pertimbangan ke arah sana gitu Oh, belum. pikir saya sudah di akhir-akhir ini kan sudah semester akhir saya mikir pengen saya selesaiin dulu lah paling Oke. enggak saya selesaikan. Kalau sudah selesai mungkin kalau masalah ijazah bisa diurus secara nantinya sama orang atau mungkin Oh ya. dari KBRI kan karena didapat itu bilang kemungkinan akan bisa diurus kalau masalah ijazah dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Berapa lama lagi selesai kira-kira Bang? Kurang lebih sekitar 2 semester lagi lah mas. 2 semester lagi. Setahun lagi ya minimal ya. Heeh, 2 semester lagi. Oke, mudah-mudahan cepat selesai. Saya juga harusnya sudah mau selesai sebentar lagi mudah-mudahan ya. Kita berdoa Amin. semoga semuanya bisa berjalan lancar, kita selesai dan tidak ada masalah yang lebih apa namanya yang lebih rumit dari sisi Iya. keamanan Nah, iya kita terkait berharap dengan yang lebih kondusif Mas ya. istri juga sudah mau selesai atau masih Enggak, kalau cukup lama? istri masih cukup lama kalau istri karena baru kan kebetulan banyak banyak ambil cuti karena Oke. melahirkan dan lain sebagainya kalau istri. Anak berapa tahun, Bang? Anak satu umur 7, yang satu baru
baru 7 bulan. Oke, ya lagi apa namanya sibuk-sibuknya ya, terutama bagi istri khususnya dengan anak Heeh. balita ya. Iya, heeh. Kayak repot kalau buat Masya sekolah Allah. sebenarnya. Oke, baik. Terakhir, Bang Jafar, pesan-pesan buat teman-teman WNI khususnya di Indonesia dan juga mungkin keluarga di Indonesia, keluarga terdekat juga terkait dengan situasi saat ini. Kalau untuk pesan-pesan saya sih ya untuk masyarakat Indonesia pun keluarga itu eh, untuk lebih bijak dalam melihat berita ya, berita di sosial media atau dari berita manapun itu harus lebih cermat karena nggak semua berita yang disampaikan itu kadang benar ya kan Mas. Jadi sehingga kadang Ya, menimbulkan kekhawatiran. Sehingga menurut saya ada baiknya jika masyarakat Indonesia ingin tahu secara langsung kondisi Iran, mhm. bagaimana itu bisa ditanyakan langsung ke perwakilan-perwakilan resminya seperti mungkin KBRI atau teman-teman mahasiswa yang ada di Iran gitu menurut saya. Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan lain sebagainya menurut saya sebegitu Mas. Itu aja. Oke, baik. Ya, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita semua diberi apa namanya keamanan, keselamatan dan kita tetap sesuai dengan waktu untuk menyelesaikan studi dan bisa menyelesaikannya dengan Amin, baik. amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Jafar. Salam sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Saya ingin ke Isfahan lagi, Ya, insya Allah. Kapan-kapan nanti kita ya kontak Mas, ya. sama Mas. Insyaallah ditunggu Mas ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. update selanjutnya. Terima kasih.